Wenzo. Kenapa sih Pak? Main sembadi mulu nih dari tadi. Enggak, bosan aja Pak. Sama sih Pak, saya juga bosan Pak. Ngapain ya? Kita udah gak ada kerjaan Pak. Iya aja. Apa kita ngapain ke? Saya sampai jadi penghulu Pak tadi, gak ada kerjaan nih. Tadi mantri. Oh iya benar, itu kan di balik layar Pak. Bapak jadi bawa ke sini. Tadi. Oh, Bapak jadi penghulu. Bapak jadi penghulu Pak. Saking gak ada duit ini Pak. Apa nikahin orang? Ya, kambing. Tadi orang kayak duit anjing. Sama kambing. Ya, gitu apa ke? Kita ngapain gak ada ke, Pak? duit nih Pak. Ini daripada kita nungguin kasus ya, gak ada ujungnya gini. Iya, ujungnya gak ada. Ya, ngelamun lagi. Iya, ngopi lagi. Ngelamun, ngopi terus aja kena gitu. mah selambung. Betul, apa ke kita? Ngapain ya? Apa kita kontenin aja ya? Tapi kayaknya jadi konten kreator menarik. iya tuh, kan sekarang banyak tuh Betul. lagi orang-orang jadi konten kreator. Apalagi streamer TikTok juga kan lagi maraknya. Betul. Apalagi ditambah lagi Raja Arab sekarang lagi keluar lagi maraton Pak. Mereka kan jadi iya. kepada orang-orang untuk jadi konten kreator gitu. Betul. Kita ini kontenin horor Pak. Kan horor tuh sedang marak tuh. Betul. Bukan sedang marak, emang marak. Setan lagi enjoy aja disuruh syuting. Itu dia, kita harus manfaatkan mereka ya. Setan itu. Wow. Daripada jadi ketakutan. Oh bener. Kita manfaatkan. Jadi momok-momok yang apa? Momok. Oh, hal yang menakutkan. Hal yang menakutkan. Betul. Tapi Pak ada yang menarik Pak. Ini kejadian kemarin nih kita ngomongin konten kreator ya Pak. Iya, tapi begitu kita kan resah ya. Kita ada kasus juga. Apa tuh? Kasus apa tuh? Ya bener Pak. Jadi Pak kemarin nih. Apa nih soal konten kreator? Iya soal konten kreator ini hal yang berawal dari ketidaksengajaan Pak. Jadi ini terjadi di Kampung Gajah, tepatnya tuh ada di daerah Bandung. Parongpong lah, daerah-daerah atas Bandungnya. Oh, Lembang. Yap. Nah, pada Jumat malam 13 Februari 2026 sekitar pukul 20.45 malam. Dua orang konten kreator horor yang sedang melakukan live TikTok menemukan jasad seorang di area bekas wisata Kampung Gajah, Desa Cihideng, Kecamatan Parongpong, Kabupaten Bandung Barat, Pak. Oh, jadi konten kreator horor ya? Betul. Mungkin tapi mereka lagi ngapain ekspedisi gitu. Ekspedisi kan emang Kampung Gajah tuh dulunya kan emang terbengkalai rame. Betul, sekarang terbengkalai jadi candi kalau salah. Kenapa jadi situs budaya aja? Soalnya emang jadi bangunan bekas aja gitu. Bahkan beda banget Pak dari suasana yang dulu yang begitu asri, sekarang jadi ya jadi serem lah. Ya terus. Oh, jadi ini tuh mereka lagi inilah apa tadi? Ekspedisi malam gitu. Bukan ekspedisi malam, nyari setan lah itu ya Pak. Jadi konten nyari setan itu. Iya. Nah, awalnya saksi mencium bau bangke yang ia kira adalah bangke hewan. Setelah didekati ternyata itu adalah jasad manusia. Ngeri juga ya Pak. Apa bayangin lagi ekspedisi kayak gitu nemunya malah beneran apa? Itu lebih horor daripada ketemu setannya. Saya mendingan ketemu setan Pak. Betul sih aja. Iya masih mending kalau jadi saksi doang kok tersangka. Iya, who knows. Kita gak ada yang tahu ya. Nah, ia pun akhirnya melaporkan hal tersebut ke pihak kepolisian, ke pihak berwenang. Nah, polisi menindaklanjuti laporan yang masuk dengan melakukan olah tempat atau olah TKP serta penyelidikan secara intensif. Langsung polisi diselidiki ya. Nah, dapat apa tuh polisi kira-kira? Dapat hikmah kok. Nah, tadi polisi menemukan apa tuh Pak? Setelah penyelidikan dan identifikasinya Pak ya. Oke. Jadi hasil penyelidikan polisi, korban berinisial ZAAKI berusia 14 tahun. Dia adalah seorang siswa SMP Negeri 26 Bandung ditemukan tak bernyawa setelah sebelumnya dilaporkan menghilang. Oh, jadi dia masih SMP ya? Oh, jadi dia sudah ditemukan tak bernyawa. Sedangkan laporannya baru masuk. Iya, dan di sini ditemukan dia telah dilaporkan menghilang sebelumnya. Ya, betul.
Oke. Nah, keluarga dan teman-teman korban sempat dikirimkan pesan bahwa korban sedang diculik. Lah, berarti ini si korbannya mengirim pesan atau kayak gimana? Sempat mengabari berarti ya. Oke. Si korban yang mengirimnya Pak ini. Hmm. Nah, korban ditemukan tak bernyawa dan luka di kepala dan 8 luka tusuk di bagian perut. Oh, berarti ini pembunuhan Sadis. ya? Betul. Emang kasus pembunuhan Pak ini. Ya tapi yang nggak heran juga sih, maksudnya tempat sepi, Ya. ada mayat di sana. Betul. Siapa disangka juga ya Pak? Iya, dan di sini Siapa pun disangka juga ada live streaming di sana juga Pak. Nah, Siapa nih? Nah, yang mana nih? silakan. Ini adalah sesi penangkapan. Sesi penangkapan hasil kepolisian. Betul. Oke, apa tuh? Kapolres Cimahi, Niko N. Adiputra, mengatakan pihaknya segera menindaklanjuti laporan yang masuk dan melakukan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Dan dalam waktu singkat berhasil mengidentifikasi serta menangkap 2 orang tersangka. Langsung menangkap nih ya? Iya, langsung dapat mereka. gercep tuh men. Polisi mengamankan 2 tersangka berinisial YA 16 tahun dan APM 17 tahun. Keduanya ditangkap di Kabupaten Garut pada Minggu 15 Februari dini hari. Wow. Di Garut betul. Ya? Di Garut, betul. Wah, di Garut. Di Garut gitu, Pak. Tapi berarti ini si tersangkanya adalah seorang sama-sama anak muda gitu. Masih 16 tahun atau 17 tahun. Sebutannya underage juga sih. Betul. 18 tahun ya sih? Iya. Berarti ini termasuk pelakunya adalah apa ya sebenarnya ABH ya? Betul, anak di bawah umur. Kalau OBH dia obat. Aduh, iya betul. Oh, batu. Oh, ayah juga. Oh, beherbal aja. Keduanya merupakan teman korban saat dia tinggal di Garut. Pelaku YA dan AP datang dari Garut menuju Bandung untuk menemui korban. Pertemuan tersebut awalnya berlangsung di kawasan Sukajadi sebelum mereka bergerak menuju lokasi yang lebih sepi. Oke. Berarti si korban itu awalnya udah janjian mereka berarti kan? Iya, dan awalnya mereka saling kenal, maksudnya ya, emang temenan ya. Yang satunya pindah kali, Pak. Tapi di sini juga awalnya tuh berlangsung di kawasan Sukajadi bertemunya tuh. Betul. Sebelum mereka bergerak menuju lokasi yang lebih sepi. Ya. Tapi di sini menandakan bahwa kedua orang tersebut telah merencanakan ya? Enggak, sebenarnya kalau aing pikir ya, saya pikir ya sebagai korban itu ya misalnya. Tiba-tiba ngajakin ke Kampung Gajah yang mana itu udah bukan tempat wisata lagi, Pak. Seperti yang saya bilang itu di candi. Iya. Curiga gak sih? Iya, mungkin di situ korban berpikir bahwa emang ada teman gitu. Atau emang biasa ditempatin buat tempat-tempat nongkrong ya. Iya, mungkin. Nah, ini sesampainya di lokasi nih, Pak. Terjadi percecokan antara pelaku korban, maksudnya pelaku dan korban, sebelum pelaku melakukan aksi bejatnya. Di situ langsung sudah eksekusi ya. Pelaku lalu menggunakan telepon genggam milik korban untuk mengirim pesan palsu bertuliskan "saya diculik" kepada keluarga dan teman korban guna menutupi aksi kejahatannya. Berarti skema itu. Skemanya seperti itu ya. Berarti yang ngirimin pesan ke keluarganya itu bukan si korban, malah pelakunya. Anjing. Biar disangkanya sebelumnya kan emang mungkin ke orang tuanya janji atau nggak izin mau ketemu teman lamanya mungkin dari Garut. Terus tiba-tiba diculik kan nggak mungkin teman yang nyulik gitu. Iya, betul. Lain, gitu. Untuk menutupi aja. Ya bahwa si korban ini ya hilang aja gitu. Betul. Oke. Nah, Kapolres Cimahi AKBP Niko N. Adiputra mengatakan motif pembunuhan dipicu rasa sakit hati pelaku terhadap korban. Perasaan tersebut muncul setelah korban menyatakan ingin memutus hubungan pertemanan. Masalahnya apa ya? Jadi penasaran saya, Pak. Iya. Kok dia bisa? Maksudnya tiba-tiba kan udah lama nggak ketemu gitu. Masih aneh aja gitu di pikiran saya. Iya. Kayak mereka kan mau ketemu nih. Tiba-tiba aing nggak mau berteman dengan mana. Mereka bertemu kok gara-gara pengen temu kangen gak sih harusnya? Atau di sini pelaku sudah, maksudnya si korban udah memutuskan hubungan si pelaku. Mungkin pelaku ada punya masalah lah ya. Punya masalah entah personal, entah itu kelakuannya atau gimana. Mungkin di situ si korban memutuskan hubungan tapi si pelaku tidak menerima hal itu. Tapi ada hal aneh gak sih? Maksudnya
Kenapa hanya karena memutuskan hubungan pertemanan? Hanya memutuskan nyawa orang lain. Betul. Kenapa bisa seperti itu? Oke. Cukup aneh. Nah, ini Kapolres Cimahi AKBP Niko mengatakan kedua pelaku dijerat pasal 80 ayat 3 UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak serta pasal 459 UU nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP terkait pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya pidana mati, penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun. Wow. Iya sih. Walaupun si pelaku adalah seorang di bawah umur, tapi tetap dijatuhi hukuman yang sama ya. Betul, karena emang pembunuhannya pembunuhan berencana, Pak. Iya ya. Tapi di sini sangat dipertanyakan nih, maksudnya memutuskan hubungan pertemanan ini. Kenapa si pelaku bisa semarah itu? Nah, itu yang jadi sebuah pertanyaan kan, Pak? Iya. Atau apakah mungkin pelaku punya hubungan khusus dengan si korban, atau mungkin si pelaku punya perasaan khusus ke si korban, terus si korbannya menjadi ilfeel dan akhirnya memutuskan hubungan? Bisa jadi. Atau enggak emang pelaku si korban. Ya benar. Jadi ya, tapi enggak seenteng gitu enggak sih, maksudnya kita berhubungan dengan nyawa orang, Pak. Betul. Tapi belakangan ini emang kalau saya lihat di internet, Pak, banyak kasus seperti ini. Maksudnya kasus seperti itu mengarah ke anak di bawah umur. Ya. Kayak misalkan bukan hanya pembunuhan ya. Banyak hal yang terjadi terhadap anak di bawah umur. Contohnya itu kayak yang kemarin itu. Masa ada anak SD. Itu aneh kan. Sangat tersentuh, Pak. Betul. Kata-kata terakhir juga sangat menyentuh. Iya. Itu yang Bapak maksud kan saya. Iya, betul. Itu tuh ada dua, Pak, sebenarnya. Yang itu yang dia karena ekonomi kan. Ya, betul. Keluarga, sama ada satu lagi. Satu lagi tuh dia karena apa gitu, kalau nggak salah karena meniru orang lain atau apa gitu. Nah itu mentality sih, Pak. Menurut saya tuh kenapa hal-hal kayak gini bisa terjadi gitu. Bisa terjadi dan semakin mencuat gitu. Kasus-kasus yang pelakunya adalah di bawah umur ya, dan ditambah lagi kan meledaknya yang si absen itu. Betul lagi kan ujung-ujungnya tuh itulah ya, Pak, yang paling gedenya kan? Iya. Maksudnya entah kenapa kasus-kasus yang menyangkut pautkan anak di bawah umur atau remaja lah ya, semakin banyak. Ini emang perlunya perbaikan pendidikan, Pak, sejak saat ini, Pak. Ini perlu namanya kita kasih tahu hal-hal yang baik positif pada anak-anak. Masalahnya tontonannya juga kayak gitu, Pak. Saya juga bingung. Iya. Saya dulu waktu kecil disuruh main puzzle, Pak. Ya semakin tontonan semakin bervariasi, semakin tidak ada filternya. Iya, benar. Ya maksud saya tuh ya buat anak-anak di bawah umur di rumah sana atau di mana. Ya boleh lah, maksudnya menonton yang kayak gitu-gitu. Maksudnya tapi buat hiburan aja, itu bukan hal untuk ditiru. Di filter. Kalian harus tahu gitu mana yang baik, mana yang salah gitu kan. Nah, iya betul. Gitu. Nah, itu. Itu juga harus difilter kan. Orang-orang di belakang kita emang penonton semua itu, Pak. Ya, maksudnya secara orang tua pun emang harus menjaga ya. Menjaga, karena emang kan HP sekarang banyak di ini ya. Semakin gampang untuk diakses. Betul. Tapi kalau misalnya nggak ada parenting guide atau nggak dipantau sama orang tuanya, ya sama aja, Pak. Iya, betul. Ya. Jadi bukan ya yang pernah kita jawab juga ya masalah kayak gini. Masalah gadget dan informasi itu mudah didapatkan, tapi bukan ke arah yang positif, malah ke yang negatif ya. Anak SMA yang ngebom itu kan. Wow. Contohnya itu kan salah satu halnya. Influence itu, Pak. Salah influence. Saya kayak gitu kan. Aduh, sangat disayangkan gitu, apalagi masih muda, Pak. Iya, betul. Apa ya, jenjang hidup mereka tuh masih panjang banget, panjang sekali. Mereka belum merasakan manis dan pahitnya kehidupan ini seperti kita gitu, Pak. Iya. Ya dari itu maksudnya lebih berat lagi parenting tentang penjagaan terhadap anak terhadap internet, dunia internet. Dan yang satu lagi pendidikan yang semakin tidak karuan di Indonesia. Betul. Ya itulah. Maksud Bapak Zimbabwe kan? Ya, Zimbabwe maksudnya.
Wah, apa tuh? Ada perang. Di depan ada perang, Pak. Perang. Di depan ada perang, Pak. Di depan dar-dor gitu, Pak. Gak tahu di sini kantor detektif. Iya. Kurang ajar emang. Oh, apa kita? Nah itu salah satu anak-anaknya. Iya, bener. Tapi kita dulu kan jadi gitu juga, Pak. Iya. Ya gitu lah maksudnya. Ya terlepas ya saya juga nggak tahu mereka. Iya, ini motifnya apa? terus emang backgroundnya seperti apa secara Iya. mendalam karena emang tidak dijelaskan juga ya, Pak. Iya, pihak kepolisian. Pola-polanya. Kayak yang pasti pembunuhan semoga. berencana aja. Ya, yang pasti keluarga korban diberi ketabahan. Betul. Amin. Nah ini gimana Dan nih? diberikan kesadaran juga untuk pelaku. Betul. Kan dia dukung Maksudnya biar seumur hidup dan kan mereka juga harus iya, ada tobat. masa di penjara gak tobat kan bodoh Iya, juga, Pak. betul. Harus menyadari gitu kesalahan. Oh, saya goblok, saya bodoh kayak gitu, Pak. Astagfirullahaladzim. Udah nih, kita jadi nih konten Jadi- kreator. Apa kita ngebahas ini ya? Jokowi Apa? ya. Iya, nah. Lu langsung banget tuh. Cukup. Soalnya Anda bikin demokrat apa nih, kayak Pak? Oh, kita akan ekspedisi. Ekspedisi demokrat Konten apa? pertama kita menuju demokrat Solo. Jadi, para sahabat di luar sana, bagaimana tanggapan kalian tentang kasus pembunuhan ini? Buat kalian yang sedang bertengkar atau mempunyai masalah dengan sahabat kalian atau teman-teman kalian, bereskanlah secara damai. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kasus yang kita bahas tadi. Karena yang dirugikan bukan hanya korban tapi juga keluarga korban. Tapi yang pasti untuk para sahabat di luar sana, jangan lupa pencet tombol like, comment, dan subscribe karena like, comment, dan subscribe kalian akan membantu Super Semar dalam mengungkap kasus yang samar.